Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar hingga kita bisa berkumpul kembali di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yaitu talabul ilmi al-lughatal arabiyyah. Baik ya, sebelumnya kita telah beberapa kali melakukan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan kitab Durusul Lughah al-lughatal arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Syekh Fi Abdurrahim. Kita sebelumnya telah mempelajari dars awal, kemudian darsus tsani, kemudian kita telah sampai juga pada darsus tsalis. Untuk pertemuan kemarin saya tidak hadir ya, mungkin telah diganti oleh Pak Billy ya. Kitabnya bukan Durusul Lughah ya yang kemarin. Ini aja ya, pengenalan sorof aja ya. Mungkin kemarin dars tsalis ya, halaman 14 udah dibuka. Kemarin kita telah belajar ma'rifat dan nakiroh ya, betul ya. Jadi isim ditinjau dari kejelasannya tentang kekhususannya dan keumumannya ya. Jadi yang terpenting itu masalah ma'rifat gitu. Kalau kita kemarin tanda-tanda isim ma'rifat itu apa saja? Mungkin ada yang bisa nyebutkan ya. Terus diawali dengan alif lam, kemudian kemarin ada 7 ya kalau nggak salah ya. Isim domir, jadi dia pertama itu alif lam, terus yang isim alam, yaitu kata sifat, nama orang, nama tempat ya. Mungkin kemarin saya salah sebut ya, ada salah nulis itu, ada kata benda tidak termasuk ini ya isim ma'rifat, karena dia nanti penentukannya itu apakah pakai alif lam atau tidak dia. Jadi kemudian
mudhof ilaih ya, yang bersandar kepada ma'rifat itu sendiri. Kemudian isim domir, kemudian isim isyarah, kemudian ismul mausul, kemudian munada. Jadi yang terpenting tuh kita tahu ya Pak tentang isim ma'rifat itu ya. Nanti kalau nggak ada tanda-tanda itu berarti dia isim nakiroh gitu Pak. Kemarin kita sudah halaman 14 sudah dibaca ya. Kemudian kita masuk halaman 15 ya Pak. Tamarin. Latihan pertama, Iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimati. Jadi baca dan tulislah dan tentukan akhir harokat dari kata-kata di bawah ini gitu. Jadi kita disuruh menentukan nih Pak, apakah di belakang itu di akhir kata ini dia tanwin ataukah tidak. Kemarin kita telah belajar ya, kalau ada alif lam berarti dia tidak boleh apa Pak? Tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam harus ditanwin. Mungkin coba kita baca ya. Mungkin dari Pak Ardiansah. Betul. Baik. Kemudian sebelahnya Pak nih. Akhir katanya Pak, kita disuruh menentukan apakah dia itu tanwin atau tidak gitu. Jadi kita harus baca namanya al-masjidu atau al-masjidun gitu. Baik. Pak baru ya. Mungkin bisa ngikutin. Kalau umpamanya ada alif lam berarti dia nggak boleh tanwin. Kalau ada alif lam dia harus tanwin gitu. Nah dia ini karena dia tidak ada hukumnya karena dia hanya menyebutkan satu kata ya. Jadi dia tidak awalnya itu tetap domah ya, marfu dia kedudukannya. Karena nggak ada yang merubah dia itu menjadi kasroh ataukah menjadi fathah gitu kan. Jadi di sini kita masih domah semua Pak ya. Cuma kita hanya menentukan apakah dia itu tanwin atau tidak, gitu aja. Baik, baca. Al-ma'u. Jadi semua ini sebenarnya domah Pak ya. Ini hanya kita disuruh menentukan dari kata-kata masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un gitu. Kita hanya suruh menentukan akhirnya itu tanwin atau tidak gitu ya. Tapi di sini semuanya berakhiran domah gitu. Tidak harus ini, harus fathah atau kasroh. Sebelahnya Pak, silakan. Ya baik, Pak Tumi. Ya. Sebelahnya Pak. Babun ya. Babun. Terus kemudian ulang lagi dari Pak Ardiansah biar kelar. Ya betul. Betul. Sebelahnya lagi Pak. Apa? Kalbu, al-kalbu. Enggak pakai tanwin. Ya. Kemudian Pak. Apa? Kalbun, ya betul. Patimnya. Ya betul.
Sip. Ya. Lagi Pak. Pak Ardiansa. Sip. Ya betul. Betul. Pakai tanwin nggak? Perhatikan Pak ya, kalau nggak ada alif lam dia nggak boleh tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam dia harus tanwin gitu. Ya betul. Al-himaru Pak. Pak Tumio. Sudah Pak. Bawahnya. Al-hisab. Al-hisanu. Ada alif lam. Enggak pakai tanwin, Pak. Al-hisanu. Ya, betul. Ini sebelahnya, terakhir. Hisanun. Ya, betul. Jadi kalau nggak ada alif lam dia harus ditanwin, Pak ya. Kalau pakai alif lam dia harus ditanwin ya. Jadi itu pembelajaran masalah isim ma'rifat yang kemarin telah kita pelajari. Mungkin yang baru hadir bisa bertanya pada teman-teman yang telah mempelajarinya ya. Jadi isim ma'rifat itu ada 7. Jadi kurang lebihnya seperti ada 7. Jadi ada alif. Jadi dia itu diawali alif lam. Isim alam itu kata sifat, kata tempat, nama orang. Kemudian mudhof ilaih, yaitu yang bersandar kepada isim ma'rifat. Contohnya kemarin telah kita jelaskan. Contohnya buku ini miliknya Pak Ardiansa, contoh seperti itu ya kan kemarin. Jadi namanya Kitabu Ardiansa. Jadi kitab ini sudah ada yang memiliki. Nah itu namanya mudhof ilaih, yaitu buku ini bersandar kepada si pemilik itu gitu. Jadi nanti itu ada pembahasan lagi. Kemudian ada isim domir. Isim domir kemarin kita sudah mempelajari ya Pak ya. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Mungkin ada yang bisa menyebutkan isim domir? Ada yang sudah hafal? Ya Pak. Kemarin juga sudah sama Pak Billy juga ada ya. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu gitu ya. Begitu kan Pak? Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Itu ya. Jadi nanti itu metode sorof itu seperti itu kita belajar ya. Jadi menghafal ya kebanyakan. Jadi itu tadi isim domir itu huwa huma hum. Jadi kata ganti orang ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada isim isyarah, kemarin kita sudah belajar juga. Dan ismul mausul, yaitu yang allazi, ma, allati, dia itu yang artinya gitu. Kemudian ada al munada, yaitu kata panggil ya, seperti ya Muhammad gitu, ya waladun gitu, ya akhi. Jadi kata seperti ini namanya ma'rifat ya Pak ya.
karena dia didahului oleh huruf munada. Kemudian kita lanjut latihan kedua ya, Iqra waktub, masih di halaman 15. Kemarin telah kita baca di halaman 14 ya. Di sini nggak ada harokatnya aja Pak. Kalau kemarin kan di halaman 14 itu ada harokatnya ya. Ini di sini kita dilatih tanpa harokat Pak. Mudah-mudahan kita bisa semua ya. Mungkin dicoba dari Pak Adrian, silakan. Maktabu Pak. Maktabu. Betul. Meja Pak. Kemudian dari sebelahnya Pak, Mudarrisu. Mudarrisu. Al-mudarrisu. Jadidun. Ditanwin. Al-mudarrisu jadidun. Dun. Iya. Ini kan ada yang alif lam, ada yang enggak ya. Jadi kalau alif lam dia sudah kita pelajari kan. Terus kalau nggak pakai alif lam kan harus tanwin gitu Pak. Tips play Pak. Namanya siapa? Bahasa Yudi ya, silakan. Wan. Al ya. Wasihun. Wasihun. Jadi artinya itu apa? Bisa ngertiin? Baju itu bersih. Oh ya, kotor ya, apaan? Wasihun kotor ya Pak. Dan Pak, silakan Pak sebelahnya. Ya. Apa artinya Pak? Susu dingin. Ya, susu itu dingin. Dan Pak Tumil, Al-masjidu. Enggak pakai tanwin Pak. Ya. Maaf. Maftuhun. Al-masjidu maftuhun gitu Pak. Artinya Pak? Artinya masjid itu terbuka. Maftuhun tuh terbuka. Maftuhun. Kemarin sudah ada ya maftuhun. Tuh, sudah ada ya al-babu maftuhun kemarin. Dan sebelahnya Pak, al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Artinya al-hajar itu batu. Batu itu besar. Dan Pak Doni, al-labanu baridu. Al-labanu baridu wal ma'ihal. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya susu itu al-labanu susu itu dingin dan air itu hangat. Panas. Jadi al-ma'u air, harun itu panas. Kemarin sudah ada ya
Harun. Al-labanu harun tuh kemarin. Al-ma'u baridun. Pak Mukti nomor 8 yang latihan 2 halaman 15. Ini Pak, ini latihan. Ini kan dia tamarin kan, tamarin itu kan latihan. Kemarin kan kita sudah membaca yang ada harokatnya Pak ya, yang halaman 14-nya itu. Di situ kan harokat semua tuh, ya kan? Nah, ini sekarang nggak ada harokatnya nih. Nomor 8 Pak, halaman 15. Al-imamu. Al-imamu. Nah ya. Jalisu. Ya, taib. Wal mudarrisu. Wal mudarisu. Waqifun. Waqifun. Jadi artinya apa Pak? Imam itu duduk, jalis itu duduk, dan Pak guru itu berdiri. Waqifun berdiri. Dan ada yang nomor 9 ada yang mau? Pak, coba. Al-qamaru ba'idun. Artinya Bulan itu jauh. ya. Dan nomor 10 ada yang mau lagi? Ada yang bisa? Ini sudah kata-katanya sudah kita pelajari nih kemarin nih. Sapu tangan itu bersih artinya. Al-mindilu nazifun. Tape ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini kita suruh hanya menentukan akhir akhir katanya Pak, akhir harokat akhirnya ya. Jadi apakah dia tanwin atau tidak, gitu aja sih sebenarnya Pak. Simple ya, nggak terlalu susah lah istilahnya. Jadi kalau ada alif lam itu katanya tuh sudah jadi khusus Pak, ma'rifat namanya. Tapi kalau tidak ada alif lam dia nakiroh ya. Penting nih Pak, sebelum kita melanjut kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya, memang sebaiknya tentang ma'rifat dan nakiroh ini kita harus kita harus ingat, kalau bisa kita hafal ya. Jadi ketika nanti pelajaran setelahnya itu dia saling terkait gitu. Jadi ada kata umpamanya masjidun. Nah, masjidun itu dia nakiroh atau ma'rifat, nanti pertanyaan seperti itu Pak. Nah, dia kalau nakiroh, kenapa dia nakiroh ya kan? Itu. Oh, dia nggak ada alif lam, ya berarti dia memang nakiroh gitu. Kemudian apa tadi namanya? Sebelum kita latihan ketiga, kita ini dulu deh dari penyusun kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Nanti karena di sini kita sudah masuk, jadi kalau kita mau ada satu kata, kalau di bahasa Indonesia kan kita nyusun kalimat ya. Nyusun kalimat tuh kan biasanya harus ada subjek, predikat, objek ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada penyusun kalimat tuh namanya
jumlah gitu Pak. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya secara bahasa kata. Kemarin kan kita sudah bilang, sudah jelaskan ya, yang kita tulis itu kalimat dibagi 3. Jadi kata itu ada 3 kelas gitu. Kelas kata itu dibagi 3, itu namanya isim, fi'il, dan huruf ya. Kemarin kita sudah pelajari, yaitu sekarang ini kita masih mempelajari isimnya ya, masih isim ya. Fi'ilnya kita belum ya. Jadi isim itu nanti kalau kita menyusun kalimat nanti ada 2, dia ada berbentuk ismiyah dan berbentuk fi'liyah ya. Jadi makanya kita pelajari di sini, kita menemukan kalimat berupa kalimat ismiyah. Jadi susunan kalimat jumlah ismiyah. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu namanya jumlah Pak. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata gitu. Jadi kalau jumlah artinya susunan kalimat gitu. Jadi jangan, kadang-kadang kita nggak paham tuh. Jadi kalau dibilang ini jumlah apa gitu, jadi ini kalimat apa, kalimat ismiyah atau fi'liyah gitu. Jadi kayak contoh albabu ya, albabu dia kan berarti namanya apa, kata ya, kata, dia belum sempurna ya. Jadi kalau untuk menyempurnakan dia harus disambung dengan kata yang lainnya ya kan. Nah makanya di dalam bahasa Arab ada 2, dia bisa jumlah, dia itu namanya penyusun kalimat itu namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi di sini kita akan mempelajari jumlah ismiyah. Ini dalam bahasa Arab kalau jumlah bagi 2. Ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu adalah mubtada khobar. Jadi kita kemarin telah kita pelajari kata ya, kata itu al kalimat. Nah ini kalau jumlah ini penyusun kalimat, apa sih namanya, susunan kalimat. Memang bahasa Arabnya jumlah itu. Iya. Kalau kalimat tuh kata, hanya kata saja, kata. Jadi kalau jumlah itu susunan dari kata-kata gitu. Jadi kalimat tambah kalimat gitu. Itu jumlahnya dari bahasa Arab dulunya ya? Iya, penjumlahan ya. Penambahan gitu. Susunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemarin kalau fi'il kan kita belum belajar ya. Kita masih belajar isim aja ya. Jadi jumlah itu apa namanya? Kata-katanya itu tersusun dari isim-isim, Pak. Dari isim tambah isim. Nah, kalau fi'il itu nanti fi'il tambah fa'il. Jadi di sini kita mubtada khobar. Mubtada khobar.
Jadi kemarin kita Ismiyah itu apa sih Pak? Lupa deh. apa? Ismiyah itu apa sih Pak? Isim. Isim. Jumlah ismiyah itu ya yang tersusun dari isim. Isim lupa saya. Isim. Isim itu kan kata sifat, kata benda. Bisa kita ini apa ya namanya, kemarin kita udah belajar ya. Fi'il itu kan kata kerja. Bisa dia bentuk lampau, bentuk ini. Terus ada huruf ya. Iya. Isim itu apa namanya, yang tidak terkait dengan waktu lah istilahnya gitu kayaknya. Gampangannya gitu aja. Ya seminggu sekali lupa ya. Sebenarnya apa namanya, yang penting kita minggu kemarin kita sebelum belajar kita ingat-ingat lagi gitu, karena semuanya terkait dia gitu. Nah, untuk apa namanya, jadi mubtada ditambah khobar gitu ya, mubtada ditambah khobar. Jadi kalau ada kita mau membuat susunan kalimat dalam bahasa Arab, pertama kan kita mempelajari jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah ismiyah dia harus mubtada, ada khobar. Jadi kalau ada kita buat mubtada nggak ada khobarnya, berarti walaupun di situ kita tambahin kata-kata cuma dia bukan khobar, jadi dia nggak sempurna namanya. Jadi kalau kalimat sempurna itu, kalau ini namanya, kalau dalam bahasa Indonesia inilah istilahnya subjek lah. Kalau dalam bahasa Indonesia ini predikat gitu. Jadi ada yang dikatakan, nah nanti yang dikatakan itu apa gitu. Penjelas, kalau khobar ini penjelas Pak. Nah untuk tanda-tandanya atau membuat mubtada khobar itu caranya adalah dia harus imam Pak. Imam. Jadi imam itu apa? Isim. Ininya ma'rifat. Kita udah belajar ya ma'rifat ya. Betul ya? Udah belajar kan ma'rifat Pak ya? Kemarin 7 yang ditulis sini itu loh. Kemudian dia di awal Pak, awal kalimat. Nah, dan dia marfu. Udah semua ini kan kita pelajari kan. Isim, kemudian ma'rifat, kemudian di awal, kemudian marfu. Marfu sudah ya Pak? Sudah ya. Apa tuh marfu tanda bacanya? Doma. Baik. Mungkin kalau yang belum paham bisa bertanya ya Pak ini nanti, atau enggak dilihat di apa di YouTube ya, ada ya. Maksudnya sekalian dijelasin. Bentar ya, sebentar. Nih contohnya gini Pak. Ya, biar Nah kalau khobar ini hanya dia penjelas ya, penjelas dari mubtada. Contoh gini ya, kita udah masukkan di sini halaman 14 ada kata al-qalamu maksurun yang ada gambarnya tuh. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu Pak. Nih. Kelihatan ya? Dia isim apa bukan nih Pak? Kenapa isim Pak? Alif lam. Ma'rifat apa nakiro Pak? Ma'rifat. Kenapa? Alif lam, betul. Kemudian terletak di awal apa di akhir Pak? Awal. Kemudian dia marfu apa mansub apa? Marfu. Berarti dia namanya mubtada. Nah ini artinya apa? Pulpen kan?
Nah, ini maksurun. Maksurun ini penjelas, dia namanya khobar. Jadi kalau khobar ini dia hanya wajib marfu saja, Pak. Jadi gini, rumusnya mubtada itu paling enggak kita ini aja, imam gitu. Isim, ma'rifat di awal kalimat, kemudian marfu. Jadi kalau kita ketemu al-babu maftuhun, oh berarti al-babu itu mubtada, dia itu isim, dia itu ma'rifat karena ada alif lam, kemudian al-babu itu di awal, kemudian al-babu itu ada akhir harokatnya dhammah, oh berarti dia marfu, oh berarti dia mubtada, begitu Pak. Nah berarti kalau ada mubtada, khobarnya mana nih, gitu kan. Jadi harus seperti itu Pak. Nah khobarnya itu penjelas. Nah kalau penjelas berarti kita harus tahu, oh ini dia khobarnya harus marfu, oh berarti ada maksurun gitu. Oh maksurun berarti khobar. Jelas ya Pak? Belum. Nah, ini soalnya kita sudah masuk pelajaran ketiga Pak. Jadi emang udah waktunya gitu kita pelajari ya, emang agak umut ya. Jadi mubtada itu subjek gitu. Gampangnya gitu aja. Khobar itu predikat gitu. Tapi kalau nanti ada lagi tambahannya, umpamanya mau al-qalamu maksurun gitu, pulpen itu patah, ntar ada wa atau tambahan apa-apa gitu, nanti itu namanya keterangan aja gitu, kayak dalam bahasa Indonesia kan SPOK kayak gitu. Kalau jumlah fi'liyah itu nanti ada juga dia kayak kata kerja itu predikat ya, predikat, subjek, baru dia objek. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah itu hanya subjek dan predikat gitu. Jadi intinya itu Pak yang kita pelajari ya. Al-qalamu maksurun, al-qalamu dia isim, dia ma'rifat, dia awal, dia marfu, berarti dia mubtada namanya. Kayak contoh yang lain ya Pak. Al-babu maftuhun, sama itu. Al-babu mubtada, maftuhun khobar. Gimana Pak? Paham ya? Jadi intinya sama-sama marfu tuh mubtada khobar tuh sebenarnya. Nanti kalau kita sudah pelajari jamak, tunggal, bentuk itu nanti ada lagi gitu. Mungkin ada yang belum pahamnya di mana Pak? Belum pahamnya di mana nih? Imam isim. Mungkin tanda isim kita belum belajar ya. Tanda isim itu ada 3 Pak ya. Itu mungkin bisa dicatat Pak. Tanda isim, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu kemarin ada kita baca di sini. Jadi dia kalau isim itu kasroh tandanya, pertama kasroh atau dia majrur ya. Kemarin kita tanda kasroh itu majrur ya. Mungkin kalau yang pertemuan pertama sudah belajar ya, kasroh itu majrur ya. Jadi tanda isim itu yang pertama dia majrur Pak. Jadi kalau dia dhammah atau yang dia juga isim, tapi biasanya kalau dia itu kasroh pasti isim gitu. Kemudian tanwin Pak. Nah, kemudian diawali dimasuknya alif dan lam.
alif lam. Kemudian satu lagi dia biasanya tamar butoh. Nah, untuk contoh kasroh ya, kasroh itu mungkin nanti ya kita pelajari, mungkin nanti aja. Mungkin kita yang pelajari ini tanwin, alif lam dan tamar butoh dulu Pak ya. Contohnya untuk tanwin, tanwin itu contohnya babun ya, contoh aja babun. Sini hapus dulu ya, nggak ada. Tanda-tanda isim. Tanwin contohnya babun ya, babun. Kemudian dia diawali alif lam, berarti dia menjadi al-babu contohnya. Kemudian tamar butoh contohnya sayyaratun. Kalau kasroh nanti kita pelajari lagi Pak. Di sini belum kita pelajari ya. Jadi babun ini isim Pak, karena dia ada tanwin. Terus apabila ada alif lam, contohnya al-babu ya. Jadi al-babu ini isim karena dia ada alif lam. Kemudian sayyar contohnya tamar butoh, dia itu sayyaratun. Sayyaratun ini isim karena dia ada tamar butoh. Bisa dipahami Pak? Jadi untuk mengetahui dia isim atau bukan, ya kita ngelihat ininya aja. Contoh di kata di sini ada namanya ya, baitun. Nah, baitun itu isim atau bukan gitu kan? Kalau nggak ada tanda-tanda ini berarti kemungkinan dia fi'il atau huruf. Ya kan kita belajarnya isim dulu ya. Nanti fi'il kita belajar lagi. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda ini berarti dia bukan isim. Contohnya ada fa'ala. Ada tanwin nggak? Ada alif lam nggak? Ada tamar butoh nggak? Berarti dia bukan isim. Berarti dia kalau nggak fiil huruf. Kan kita belum belajar ya fiil huruf ya. Jadi intinya gitu. Umpamanya ada kata doroba. Dia isim bukan Pak? Bukan. Kenapa Pak? Tidak ada tamar butoh. Gitu. Paham ya? Gampang.
Jadi kalau nggak ada tanda-tanda ini berarti dia bukan isim. Itu aja. Tapi kalau ada tanda ini, walaupun hanya ada tanwin doang, oh berarti dia isim. Walaupun hanya ada alif lam doang, berarti dia isim. Contoh lagi. Iya, nggak harus semuanya, nggak harus semuanya. Ini kan tanda-tanda gitu ya. Kalau ma'rifat kan lam alif juga. Nah itu tandanya isim ma'rifat itu alif lam. Kalau bukan alif lam berarti dia nakiro. Bukan permasalahan isim fiil apa huruf gitu. Kan kemarin kita sudah membagikan kata itu menjadi 3 ya. Isim, fiil, huruf. Itu yang paling utama Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk menentukannya itu cuma 3 itu doang. Apakah dia isim, apakah dia fiil, apakah dia huruf. Cuma nanti isim ada turunannya lagi, fiil ada turunannya lagi, huruf juga ada turunannya lagi. Nah isim kan kita sudah mempelajari nih, isim turunannya ada yang jelas dan belum jelas, yaitu ma'rifat dan nakiroh. Kemarin kan kita sudah jelasin ya, al ismu binadzori ila ta'niyati. Jadi isim itu ditinjau dari kejelasannya, dia ma'rifat atau nakiroh, ya kan? Jadi yang penting itu untuk tanda isim itu yang pertama ini. Nanti apakah dia alif lam ataukah tidak, nanti itu ada pembahasannya lagi. Yang terpenting kita tahu lah. Seumpamanya ada kata al-babu atau al-waladu contoh gitu ya. Dia isim atau bukan dia? Kenapa dia? Nah, itu. Nah, dia isimnya isim nakiro apa ma'rifat? Ma'rifat, kenapa? Alif lam. Gitu. Coba. Nah, dia nggak ada alif lam. Yang kita pelajari ini alif lam dan bukan alif lam. Itu kan. Sebenarnya ada 7 kan yang tanda ma'rifat itu kan, ya kan? Nah, nanti itu yang kita pelajari di buku ini itu hanya baru alif lam saja. Alif lam atau tidak alif lam gitu. Coba lagi ya. Di sini ada kita coba jamalun. Coba yang di halaman 14. Jamalun, Pak. Dia isim atau bukan, Pak? Isim. Kenapa isim, Pak? Tanwin. Betul. Tanwin. Kemudian dia ma'rifat atau nakiroh, Pak? Hah? Nakiroh, kenapa? Dari alif lam gitu. Iya benar, gitu. Nah, kemudian kan kemarin kita sudah belajar ya. Marfu, majrur, mansub dan majzum. Ya kan? Nah, di sini dia apa? Marfu, mansub, majzum atau majrur? Kenapa marfu, Pak? Doma. Tuh. Jadi nanti begini. Contoh gini ya. Pertanyaannya tuh seperti itu dia. Mungkin kalau ada yang belum paham marfu itu apa gitu ya. Sudah paham Pak marfu itu? Belum. Sering-sering diulang. Iya. Jadi emang seperti itu dia. Nanti kalau contoh gini ya. Berarti kan kalau jamalun dia itu tanwin. Kemudian nakiroh ya kan. Kemudian dia marfu. Kenapa marfu? Karena doma. Sebenarnya kemarin sudah ditulis ya Pak. Tulis lagi gak apa-apa ya. Ini hapus dulu ya. Sini udah kan ya? Ini udah ditulis ya. Jadi tanda baca itu namanya tanda baca di dalam tanda. Isim itu bukan kata kerja. Isim itu lebih kepada dia kata sifat, nama orang, kata benda.
yang tidak terkait dengan waktu. Kalau fiil, contohnya, ya ini jamalun. Jamalun itu apa? Unta ya. Unta itu kata nama hewan ya. Dia bisa nggak dikaitkan dengan waktu? Contoh gini, kalau doroba ya, contoh doroba. Ini artinya memukul, Pak. Memukul. Bisa nggak dia dikaitkan dengan waktu? Memukul ini bisa nggak dikaitkan dengan waktu? Kenapa nggak bisa? Umpamanya bentuk lampau, bentuk sekarang, atau bentuk yang akan datang. Kalau bentuk lampau itu kan berarti telah memukul. Berarti dia telah terjadi. Jadi namanya bentuk lampau. Umpamanya sedang atau akan memukul. Sedang atau akan memukul. Waktu bukan ya, Pak? Berarti waktu kejadian saat ini ya. Pertama belum terjadi atau telah sedang berlangsung ya. Berarti kan dia bisa berkaitan dengan waktu ya. Berarti dia bukan isim. Nah, berarti dia fi'il, Pak. Gitu. Sebenarnya sih itu aja. Nah, kalau unta telah unta nggak bisa kan? Sedang atau akan unta kan nggak bisa. Ya. Berarti walaupun belum ada awal adalah sedang atau telah itu tetap maksudnya bukan isim. Ya nanti kan kita menentukan artinya dulu, Pak. Kalau artinya itu contoh kayak mobil, saya rotun. Nah, dia kan benda ya. Nggak bisa dikaitkan dengan waktu. Itu sih gitu aja. Dia lebih, kalau isim itu lebih kepada kata benda, kata sifat, nama orang. Iya, gitu aja. Kalau fiil itu kata kerja lah istilahnya. Memukul, memasak, mengerjakan, bekerja gitu kan. Dia kata kerja. Ya, isim itu kata benda, lebih gampang diingat itu lah. Kan udah saya jelasin kemarin ya kan. Isim itu nggak, jadi kalau kita mau simpelnya itu yaitu dia nggak berkaitan dengan waktu. Benda kan nggak bisa dikaitkan dengan waktu. Kalau ingat-ingat berkaitan dengan waktu kayaknya bingung. Ya kan kalau kita pelajari bahasa Indonesia ya dulu ya nggak berkaitan dengan waktu ya pasti kata benda, kata sifat gitu. Jadi itu, Pak, isim itu seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kemarin kan sudah yang kalimat kata itu dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Nah kan kita kan saat ini kalau kita pelajari semua langsung takutnya ini, yang penting kita isim dulu aja, Pak. Betul. Isim itu kan isim aja kita baru yang ma'rifat, nakiro ya kan. Terus isim dia marfu atau enggak kan gitu. Jadi tanda baca dalam bahasa Arab kan kita suka dhammah, terus sukun, kasroh, fathah ya. Nah kalau dalam bahasa Arab nanti menentukannya kita nggak bilang dhammah, kita nggak bilang kasroh, kita nggak bilang fathah. Yang pertama marfu. Marfu itu aslinya dhammah. Dan yang kedua marfu, majrur, kasroh. Yang ketiga mansub, fathah. Yang keempat majzum, sukun. Nah
Jadi kita di sini majrur marfu atau rofa, Pak. Rofa. Marfu atau rofa ya. Tapi lebih nanti itu hanya penyebutannya aja ya. Kalau kita bilang rofa gitu, berarti dia marfu gitu. Karena kadang-kadang suka dibilangnya rofa gitu. Nah, yang marfu sama majrur sama mansub itu dia buat isim Pak. Kemudian marfu sama mansub sama majzum itu buat fi'il. Gimana? Nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu fi'il. Jadi kalau fi'il itu nggak punya majrur, dia nggak bisa majrur, nggak ada fi'il di bawahnya di kasroh gitu. Dan isim juga nggak ada yang sukun, Pak, nggak ada yang majzum. Jadi kalau dia ada majzum, ada sukun, berarti dia bukan isim. Jadi itunya ini aja ya, Pak. Kalau dia makanya ada tanda isim tadi majrur kan? Tanda isim itu majrur ya, karena fi'il dan huruf itu nggak bisa majrur dia. Jadi yang penting sih ini aja, tanda baca ini, Pak. Marfu, dhammah, majrur, kasroh, mansub, fathah, majzum, sukun. Isim itu marfu, majrur, mansub, isim. Jadi dia boleh jamalun, boleh jamalin, boleh jamalan, boleh. Nah, berarti itu isim. Tapi kalau jamal terus tandanya sukun, berarti bukan isim dia. Berarti kalau bukan isim, kalau nggak huruf dia fi'il. Ntar itu belakangan ya. Udah semua ya, tulis ya. Paham ya? Saya coba lagi ini. Kata al-hajaru, coba al-hajaru. Al-hajaru dia isim atau fi'il? Isim. Kenapa isim? Tidak ada doma. Tidak ada apa? Tidak ada doma. Tidak ada doma. Alif Ada. lam. Alif lam tandanya. Dia ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Apa tandanya? Alif lam lagi. Kemudian dia apa tanda bacanya? Marfu. Kenapa marfu? Doma. Nah, terus kalau nanti kita aplikasikan kepada jumlah ismiyah yang telah kita sebutkan tadi, contohnya mubtada dan khobar, ya kan? Contoh umpamanya ada kata al-babu maftuhun. Al-babu. Tadi rumusnya apa, Pak? Mubtada itu imam, ya kan? Pertama al-babu
Isim bukan? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Masuk nggak ke ini mubtada? Ke rumus mubtada? Masuk. Kemudian dia ma'rifat bukan? Kenapa ma'rifat? Alif lam. Kemudian dia di awal apa di akhir? Awal. Berarti masuk. Kemudian dia marfu. Terpenuhi nggak? Berarti dia namanya mubtada. Di awal kalimat ada, ya kan? Nah, khobar ini dia pengabarannya. Kan artinya ini babun, al-babu kan? Al-babu. Kalau al-babu saja, contoh gitu ya. Al-babu berarti dia bukan susunan kalimat ya kan? Hanya kata saja. Ya berarti dia hanya isim ma'rifat marfu, enggak di awal, ya kan? Tapi karena di sini kita ada dua kata, ya kan? Jadi kita harus menentukan itu namanya apa gitu. Susunan apa? Kalimat apa? Kan dalam bahasa Indonesia artinya babun itu pintu kan? Nah, kalau ini maftun itu namanya terbuka. Ya kan? Kalau kita cuma al-babu doang, pintu. Pintu apa gitu? Pintu kenapa? Pintu apaan gitu kan? Apa jadi namanya? Belum jelas ya. Dia hanya merupakan kata, enggak susunan kalimat, ya kan? Tapi kalau pintu terbuka, nah itu namanya sempurna. Nah, namanya mubtada. Nah, ini namanya khobar. Khobar itu dia tanwin, Pak. Sekarang ini kita pelajari tanwin aja dulu. Sebenarnya banyak itu. Dia predikat, Pak, bukan keterangan. Kalau keterangan itu nanti ada tambahan, seumpamanya pintu itu terbuka dan jendela itu tertutup. Nah, nanti situ ada dan. Nah, itu baru keterangan. Umpamanya saya pergi itu udah sempurna kalau dalam bahasa Arab, tapi terus kan ke pasar. Nah, itu ke pasar itu namanya keterangan. Tapi kalau yang ini kita jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Jadi pintu itu terbuka. Ya udah sempurna dia. Nggak perlu ditanyain lagi. Nah, kalau khobar itu namanya penghabaran gitu. Jadi penghabaran dari mubtada. Paham nggak, Pak? Jadi pintu. Nah, terbuka ini kan khobar. Khobarnya itu apa? Pintu itu kenapa? Jadi harus dikabarkan gitu, harus dikabar. Oh, pintu itu terbuka. Nah, terbuka itu namanya khobar. Nah, khobar itu dia marfu juga dan harus tanwin. Sekarang ini seperti itu ya. Jadi khobar tuh tulis, Pak, marfu dan tanwin. Sekarang ini aja. Nanti yang penting kita tahu, oh ini mubtada, oh ini khobar. Nanti khobar itu bisa juga nggak tanwin, bisa juga bisa juga dia susunan kalimat lagi dia. Tapi yang terpenting nih sekarang ini dalam kita pelajari buku ini, ya kita harus tahu pintu itu kenapa, apakah dia tertutup, apakah dia terbuka gitu. Ya tetap kita harus tahu makna dari kata tersebut. Marfu dan tanwin. Biasanya dia di akhir ya. Jadi marfu dan tanwin. Tandanya itu, Pak, tandanya. Paham sini jelas, Pak? Ada yang mau ditanyain nggak? Masalah mubtada khobar ini.
atau isim-isim yang, jadi tadi kita sudah pelajari, ini semua sudah kita pelajari kan ya? Ya Pak. Jadi kalau mubtada itu intinya imam gitu. Isim ma'rifat di awal marfu. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh nanti seperti ini Pak. Nih, kita harus menentukan al-babu. Al-babu itu apa? Mubtada. Dan dia tanda bacanya apa? Rofa. Rofa itu marfu ya, dhammah. Dan tanda bacanya itu dhammah, ya kan? Di al-babu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Jadi al-babu mubtada marfu'un, tanda marfunya dhammah. Dan dia tertulis, bukan tidak tertulis. Jadi nanti itu marfu itu ada turunannya lagi. Yang penting sekarang ini kita dhammah. Contoh kayak marfu itu bisa juga nanti waw dan nun. Muslimuna, walaupun belakangnya dia fathah tapi dia marfu karena dia ada waw dan nun. Jadi yang penting yang di buku ini kan hanya dhammahnya saja yang kita pelajari ya. Nanti ada kita pelajari. Jangan sampai lupa nih, marfu, mansub, majrur, majzum. Nanti ada turunannya lagi soalnya. Jadi tetap kita harus kaitkan terus ya Pak. Jadi kalau ada satu kata kita, oh dia ini, kita harus suka sering-sering, oh dia ini isim, oh dia ini ma'rifat, oh dia ini di awal, oh dia ini marfu gitu. Jadi harus sering-sering seperti itu gitu. Berarti waw sukun jangan sampai marfu juga ya? Hah? Waw sukun? Masuk marfu ya? Enggak. Nanti itu penjelasannya Pak. Nanti jangan dulu. Ntar tambah susah lagi. Yang penting itu Pak. Ini semua nanti apa namanya? Dhammah ini ada turunannya lagi, fathah ini ada turunannya lagi, kasroh juga ada turunannya lagi, dan sukun juga ada turunannya lagi. Jadi apa namanya? Nanti ya kita pelajari, kita ngikutin buku ini aja. Jangan terlalu panjang-panjang. Mubtada. Yang mana Pak? Mubtada khobarun. Terus kita lanjut ke pelajaran ya. Coba kita menentukan ya. Coba kita ada kata di sini. Contohnya hanya kolamun nih Pak. Kolamun ya. Kolamun dia hanya kolamun saja ya, tidak ada lanjutannya ya. Kolamun itu isim atau bukan Pak? Bukan. Hah? Isim bukan? Isim. Kenapa isim? Tanwin. Dia ma'rifat apa nakiroh? Hah? Nakiroh. Kenapa? Betul. Kemudian dia marfu apa majrur apa mansub? Hah? Mansub. Marfu Pak dia. Dhammah kan? Dhammah itu bisa dhammah tain atau dhammah saja, itu marfu sudah. Pokoknya dhammah aja. Coba kalau dia kolamin dah, kolamin. Kolamin dia isim bukan Pak? Hah? Hah? Kolamin isim. Kenapa isim? Kasroh, benar. Terus karena dia tanwin juga Pak ya. Kasroh nanti kita pelajari. Karena dia tanwin. Kemudian dia ma'rifat apa nakiroh? Nakiroh. Kenapa nakiroh? Tidak ada alif lam. Betul. Kemudian dia
marfu, majrur, mansub atau majzum? Majrur. Jadi gitu Pak. Itu buat nanti kita menentukan dia itu posisinya apa. Oh kalau dia posisinya memenuhi syarat ini, oh berarti dia namanya mubtada. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti kita harus menentukan suatu kata. Umpamanya kita baca namanya suatu kitab ya. Umpamanya dia di awal nih, oh dia isim bukan nih gitu. Dia ma'rifat ya, oh dia marfu nggak gitu. Kalau di awal, oh dia ini nih, oh berarti di awal nih, berarti dia mubtada, oh berarti bacanya marfu, oh berarti bacanya dom. Kan gundul masih Pak, ya kan? Gitu. Coba kalau nggak ada kolam gitu, namanya kolam kita menentukannya gimana? Kan itu belum sempurna gitu kan? Tapi kalau ada tulisan contoh di sini Pak ya. Nomor 1 yang Tamarin 2 halaman 15. Nomor 1 itu bacanya apa Pak? Yang nomor 1. Yang nomor 1 bagi nomor 2. Nomor 2, latihan 2 nomor 1. Al-Maktabu Kenapa dia Al-Maktabu Pak? Isim, betul. Isim, betul. Marfu, kenapa marfu Pak? Hah? Kan nggak ada ininya, nggak ada apa tandanya. Kenapa kita main doma aja gitu? Hah? Karena dia mubtada Pak. Kalau mubtada dia harus marfu. Iya. Jadi kalau ini kita menentukan nih. Ini kan susunan kalimat ya, mubtada dan khobar. Kenapa dia itu kita bacanya marfu? Gitu. Karena dia mubtada. Kenapa dia itu kita bacanya maksurun? Oh karena dia khobar. Dia marfu dan tanwin. Betul gak Pak? Karena kita udah mengetahui sebelumnya al-maktabu itu isim. Dia di awal. Dia ma'rifat. Oh berarti ini tanda-tanda mubtada nih. Oh berarti untuk menentukan suatu huruf akhirnya, oh berarti dia domah nih. Gitu. Betul gak Pak? Pokoknya mubtada itu tanda bacanya marfu gitu aja. Khobar itu tanda bacanya marfu gitu. Coba kita nomor 2-nya. Al-mudarrisu jadidun. Ya kan? Gitu ya baca ya? Betul gak Pak? Coba al-mudarrisu. Dia apa coba? Isim. Marfu. Terus alif lam. Ya awal. Berarti namanya mubtada. Jadidun. Dia khobar. Kenapa dia khobar? Marfu dan tanwin. Paham Pak? Al-mudarisu artinya apa Pak? Al-mudarisu apa artinya? Guru. Jadidun baru. Jadi kalau kita mengartikannya guru itu baru. Nah itu udah kalimat sempurna. Jadi kalau kita menentukan, jadi semua ini latihan ini semuanya mubtada dan khobar Pak ya. Jadi udah semuanya ini masih dibacanya marfu.
Cuma kita tinggal menentukan nih, dia itu marfunya itu domatain atau doma saja. Seperti itu. Coba ya yang nomor 3 nih. Nomor 3 nih kita latihan nih. Apa namanya? Dia nggak pakai harokat, terus kita harus ngisi titik-titik ini. Imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Jadi isilah titik-titik di bawah ini yang kosong dengan meletakkan kata-kata yang sesuai dari kata yang ada di bawah ini. Di sini ada jamilun ya Pak. Di sini ada wasihun, ada maftuhun, ada harun, ada saqilun, ada khafifun. Nah, nanti kita kata-kata ini kita tulis di yang titik-titik ini sesuai dengan pasangan dari kata-kata yang ada di bawah ini, yang di nomor ini. Contoh nomor 1. Al-hajaru. Nah, al-hajaru itu artinya apa, Pak? Batu. Batu itu berarti yang sesuai dengan kata yang di atas ini, dia sesuainya dengan yang mana, Pak? Sakilun. Berat ya. Jadi kita tulis sakilun contohnya. Iya. Makanya kita makanya yang setelah kita pelajari, kalau bisa kalau umpamanya di sini ya, ditulis di sini yang arti-artinya kecil-kecil itu nggak apa-apa. Yang penting kita paham artinya gitu. Al-hajaru batu. Oh, batu itu apa? Gitu. Batu itu berat gitu. Seperti sakilun. Nah, kita bacanya gimana nih, Pak? Bacanya gimana nih? Al-hajaru sakilun. Al-hajar itu apa tuh? Hah? Kesimpulannya dia. Nama susunan kalimatnya apa dia? Mubtada. Ya, tuh. Berarti kalau sakilun itu apa? Khobar. Gitu, Pak. Al-hajaru sakilun. Oh, berarti dia al-hajaru mubtada, dia marfu. Sakilun yaitu khobar, dia tanwin dan marfu. Kemudian yang kedua, nomor 2, coba ada yang bisa? Oh, tafadhol. Dikit lagi ya, kita selesai ini insyaallah. Al-babu maftuhun. Baik. Ini Pak ya, al-babu maftuhun, Pak. Jadi pintu itu terbuka. Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan mubtada dicocokin sama Khobar. Iya. Iya. Harus dicari, ada mubtadanya, harus ada khobarnya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ini kan apa namanya? Kita membuat kalimat ya. Jadi membuat kalimat itu dalam bahasa Arab adalah dengan mubtada dan khobar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan subjek, predikat. Itu. Subjek itu apa namanya? Yang biasanya yang melakukan ya, yang ditunjuknya ya. Nah, nanti predikat itu nanti penjelasannya. Kemudian nomor 3, Pak. Apa yang bisa, Pak? Al-qamaru. Al-qamaru jamilun. Apa artinya, Pak? Bulan itu indah. Kemudian nomor 4. Ada yang bisa, Pak? Nomor 4. 3, al-qamaru jamilun. Kemudian nomor 4, al-waraqu kertas.
khafifun. Betul. Dia nomor 5. Ada yang bisa? Sapu tangan. Wasihun, betul. Bacanya gimana, Pak Doni? Mindilu Ya. wasihun. Baik. Kemudian nomor 6. Susu. Al-labanu harun. Baik. Bisa ditulis Pak ya, biar buat pelajaran kita. Nah, nanti minggu depan nih bisa di yang nomor 4 nih, halaman 16 Pak. Di sini hanya ada khobarnya saja Pak. Nah, nanti kita harus ngisi sendiri, tapi nggak ada kata-kata mubtadanya ya. Kita bisa milih sendiri ya, bebas ya. Contoh, ini Pak yang nomor 4 ya. Perhatikan Pak, yang nomor 4 halaman 16. Ini udah ditulis semua kan nomor 15, yang halaman 15? Sudah ya? Halaman 15 sudah diisi semua kan? Sudah dijawab semua tadi ya. Kemudian halaman 16 sekarang Pak. 16 yang nomor 4. Nanti Bapak bisa menentukan mubtadanya Pak. Ini sini semua sudah ada khobarnya. Jadi nanti disuruh kita di sini hanya disuruh menuliskan kata-kata mubtada apa yang sesuai dengan khobar-khobar yang ada di sini ya. Contoh ya, nomor 1. Di sini kan ada nazifun ya Pak ya. Nazifun. Ya Pak. Dia khobar ya kan, contohnya istilahnya khobar. Dia artinya kan bersih ya. Nah, untuk mubtadanya itu kita harus ngisi apa gitu. Contoh, komisun. Bisa juga mindilun. Al-komisu ya kan. Jadi al-komisu nazifun. Nah, nanti ada baridun, ba'idun, jalisun, maksurun, qoribun, waqifun. Nanti kita tentukan sendiri Pak. Itu buat PR aja ya. Buat insyaallah PR aja Pak ya, biar gampang mikir. Biar di rumah ada pelajaran ya. Kan kemarin sudah ditulisin kan, yang kata-kata yang sebelumnya kan sudah ditulisin kan. Makanya saya nulis itu seperti itu. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita ingat, oh itu kata-katanya pernah. Nah, kita tinggal buka, oh artinya ini. Nanti seperti itu. Walaupun kita nggak menghafal, tapi suatu saat kan nanti di buku ini tuh dia menggunakan kata-kata yang sebelumnya Pak. Nah, nanti dia ada kali kata-kata yang baru, nanti akan terus bertambah gitu. Jadi kata-kata yang lama itu jangan sampai dilupakan juga gitu. Karena itu buat biar kita juga sebelum kita menentukan dia itu membacanya itu, kita harus tahu artinya juga gitu, paling nggak maknanya. Kalau kita kan orang Indonesia jadi harus tahu maknanya. Jadi ada yang mau ditanyakan Pak? Masalah pelajaran hari ini, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Insyaallah pekan depan kita ada sudah mau bab baru lagi ya. Ini sudah ada pelajaran-pelajaran lagi yang baru. Jadi mohon yang ini dipahami dulu gitu. Mungkin ada yang tanya Pak Tubio? Paham belum? Ya, ngikutin Pak. Jangan nanti kita
di tengah jalan makin tambah ilmunya, makin rumet, terus kita muntaber, Pak. Mundur tanpa berita. Jangan seperti itu gitu. Jadi mumpung masih di awal gitu ya, kita ingat-ingat lagi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tanyakan buat memahami, silakan aja Pak gitu. Karena nanti pelajaran ini kita masuk sudah mubtada khobar, nanti ada jar wal majrur, jadi huruf jar. Jadi intinya seperti itu ya. Mungkin ada yang tanya kan? Cukup ya? Cukup. Baik ya. Tadi semua ini berarti semua udah paham ya. Isim, ma'rifat, mubtada dan khobar ini udah paham ya. Mubtada khobar tuh marfu dua-duanya. Nah dia subjek, nah dia tandanya itu isim, ma'rifat di awal sama marfu. Jadi kalau kita mau menentukan dia itu marfu atau bukan ya kita harus tahu dia itu mubtada atau bukan gitu. Jadi itu Pak, tanda baca yang penting nih, tanda baca nih. Nanti kita menggunakannya istilah-istilah ini. Kalau dalam ilmu tajwid kan dhammah, kasroh, fathah. Nah, kalau dalam bahasa Arab kita makanya seperti ini. Tapi nanti ada turunannya lagi. Untuk sekarang kita yang aslinya dulu aja. Ngikutin buku di Durusul Lugah ini ya. Baik ya. Kita akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan dalam penjelasan kurang berkenan atau berkesan, itu datangnya dari diri pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.